Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Kali ini tayangannya tentang 100 judul contoh kegiatan pelatihan yang dapat dimasukkan di dalam rancangan APB Desa atau dalam Perdes APB Desa tahun 2023. Ini sesuai dengan permintaan beberapa teman yang meminta saran agar dibuatkan contoh-contoh kegiatan yang berorientasi pada keberlanjutan. Saya sudah menyampaikan beberapa kali di beberapa pertemuan bahwa rencana kerja pemerintah desa atau kegiatan-kegiatan desa itu orientasinya itu mestinya dua. Yang pertama itu mengembangkan potensi yang ada. Kemudian yang kedua itu mengatasi masalah yang ada di desa. Jadi orientasinya itu hanya dua itu. Rencana kerja pemerintah desa ke depan itu orientasinya dua. Yang pertama mengatasi masalah yang ada di desa. Yang kedua mengembangkan potensi yang ada di desa. Contohnya begini. Di desa itu atau di lingkungan suatu desa terdapat banyak sekali pemuda atau remaja yang dia sendiri itu masih nanggung, misalnya baru habis sekolah, kemudian belum bekerja, mau bekerja sesuai dengan keinginannya, nggak ada yang nyambung nggak ada yang menemukan dia dengan siapa harus bertemu, harus berguru, harus belajar, harus berkoordinasi supaya dia punya aktivitas sesuai dengan ia inginkan, punya pekerjaan yang kelak ia inginkan. Nah, itu yang perlu kita fasilitasi. Dan juga mengembangkan potensi. Potensi-potensi di desa itu banyak sekali. Nah, kalau kita mau mencatatnya itu ya mungkin butuh beberapa jam ya. Kita lakukan identifikasi. Nah, ini saya menyajikan 100 judul. Cukuplah saya kira 100 judul ini untuk menghabiskan anggaran kawan-kawan Bapak Ibu kalau misalnya disungguhi atau dilakukan ya. Ini orientasinya semua kalangan, artinya baik laki-laki maupun perempuan bisa semua. Ada beberapa pemilahan yang saya buat berdasarkan sektor-sektornya. Yang pertama itu sektor digital, kemudian sektor elektronik, kemudian industri, kemudian kelautan, kelistrikan, kerajinan, kemudian keterampilan, kemudian media, otomotif, perikanan, perkakas, pertanian, peternakan, dan wisata ini yang terakhir. Nah, ini saya mulai yang pertama. Saya juga nanti akan nyambi ya, apa untungnya, bagaimana prediksinya ke depan. Misalnya yang pertama ini, digital. Sektor digital itu kita tahu semakin ke depan itu dunia digital itu tidak akan mundur, tapi justru dia akan semakin berkembang. Nah, berkembangnya kita itu di desa-desa, di berbagai kalangan usia itu kita cenderung sebagai konsumen, konsumtif, hanya menyimak, hanya melihat, hanya menonton. Nah, kita perlu mengedukasi para teman-teman pemuda, para teman-teman remaja, tidak terkecuali ibu-ibu, bapak-bapak setelah usai kerja yang ringan-ringan itu misalnya masih punya banyak waktu, itu bisa memanfaatkan ketersediaan fasilitas di dunia digital untuk mendapatkan penghasilan. Kita tahu misalnya YouTube, Facebook, Instagram, Twitter juga sekarang sudah mendapatkan sebagai jalan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, pelatihan pengoperasian aplikasi digital, sosial media, itu menjadi salah satu yang menurut saya penting untuk dijadikan pertimbangan untuk dapat dikuasai oleh semua orang.
teman-teman di desa itu juga nggak boleh merasa kemudian saya orang desa, YouTube nggak kenal ya lah, nonton aja lah Facebook. Nah, kita cukup nonton aja Instagram ya cukup posting gitu saja. Kita harus pandai-pandai melihat peluang itu untuk menjadikan apa yang tersedia di dunia digital itu menjadi aset yang dapat kita manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Contohnya ini, pengoperasian aplikasi digital sosial media ini emak-emak, ibu-ibu, para remaja itu mudah sekali kan. Tapi pada umumnya masih hanya sekadar konsumtif, penonton, menyimak enggak produktif. Nah, ini teman-teman harapannya kalau dilatih bagaimana menjadikan YouTube menjadi uang, bagaimana Facebook menjadi uang, bagaimana Instagram dan Twitter menjadi uang. Nah, itu saya prediksi bisa menjadi alternatif sumber pendapatan walaupun tidak cepat ya mendapatkan hasil, tapi ini aset, pengetahuan aset. Jadi belajar tentang keterampilan itu suatu aset yang nggak akan pernah hilang dan bisa kita teruskan kepada anak-anak kita, pada teman-teman kita di bawah kita. Kemudian pelatihan yang kedua yaitu pelatihan keterampilan pengoperasian komputer dan laptop. Di desa, di lingkungan kita itu banyak sekali remaja itu butuh sekali keterampilan tentang kemampuan mengoperasikan komputer atau laptop. Kita tahu dunia kerja ke depan itu yes memang memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Kalau kita tidak melakukan fasilitasi itu, ya ke depan kita mendapati kader-kader kita agak tertinggal dibandingkan dengan para kader-kader yang ada di perkotaan yang oleh para orang tuanya sudah dipersiapkan sejak dini untuk siap menghadapi era digital. Jadi keterampilan software dan keterampilan hardware juga perlu kita bekalkan kepada generasi-generasi kita. Jadi pelatihan keterampilan pengoperasian komputer ini menurut saya juga penting karena ada beberapa teman di lingkungan kita, kader-kader kita itu mau belajar tapi nggak tahu nih mau ketemu sama siapa supaya dia bisa. Siapa yang menjembatani dia nggak bisa mau pakai uang pribadi juga kemampuan ekonominya pas-pasan. Jadi saya kira pelatihan ini untuk beberapa kader di desa kita akan cukup membantu. Kemudian yang nomor 3 itu pelatihan keterampilan pengoperasian aplikasi cipta karya, misalnya desain atau program animasi dan lain-lain sebagainya, supaya dia tadi untuk mengisi dunia maya yang menghasilkan uang itu kan ada alatnya semua dan alat itu nggak dengan mudah dapat kita pelajari, harus ada gurunya, harus ada yang mengajari, harus ada yang menuntunnya. Dan ini nggak akan hilang, artinya keterampilan pengoperasian aplikasi cipta karya itu akan selalu berkembang dinamis. Bikin animasi kartun, bikin desain baju atau desain karya yang lain bisa dibuat melalui aplikasi yang tersedia di era digital ini. Jadi pelatihan semacam ini juga menurut saya bukan pilihan yang salah. Kemudian yang berikutnya itu pelatihan konten kreator sosial media, misalnya podcast ya. Kita tahu podcast yang kita sajikan di media kemudian ditonton orang itu juga bisa kita jadikan sumber penghasilan. Kemudian pelatihan shooting dan editing video. Nah, kecenderungan ini yang menjadi penyebab teman-teman itu tidak berkarya karena nggak punya kemampuan mengambil video, shot video dan tidak punya kemampuan editing video. Editnya itu pakai apa sih? Nyotengnya pakai alat apa? Pakai HP kok saya nyoteng pakai HP juga nggak bagus seperti orang-orang yang sudah ditayangkan. Nah, itu perlu dilatih. Dan ini merupakan pelatihan aset. Jadi sampai tua ilmu yang semacam ini juga nggak akan habis, nggak akan hilang.
Kemudian yang keenam itu pelatihan pembuatan dan pengelolaan website jual beli atau promosi. Nah, ini juga penting. Saya kira semua teman juga memahami bahwa sekarang itu orang banyak yang menjual barang komoditas yang ada di lingkungannya atau yang hasil karyanya sendiri itu melalui website jual beli atau menggunakan media promosi. Nah, saya punya temen itu, dia pekerjaannya setiap harinya itu ya staf di sekolahan, tapi tetangganya itu banyak yang mebel. Nah, dia hanya bermain ke rumah tetangganya, kemudian dia mengambil foto kursi meja, kemudian lemari, lalu dia posting. Nah, banyak sekali produk-produk yang diposting. Akhirnya orang-orang beli lewatnya dia, tidak datang langsung ke pengrajin, tapi justru lewat teman saya tadi yang hanya punya modal website. Dia nggak punya barang, yang punya barang itu tetangganya, yang punya barang itu temannya, tapi dia yang upload. Jadi belinya ke dia, dia mengambil untungnya sebagai ini ya apa jembatan tadi ya. Jadi pelatihan pembuatan dan pengelolaan website itu juga merupakan salah satu alternatif yang dapat kita sajikan kepada kader-kader kita dengan harapan dapat membuka kesempatan kerja. Kemudian pelatihan yang berikutnya di dunia sektor digital itu pelatihan web programming. Kita tahu berbagai aplikasi yang tumbuh dan berkembang saat ini itu ya karena tumbuh dan berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan tentang programming. Nah, itu salah satu yang saat ini adanya Tokopedia, ada Shopee, ada aplikasi-aplikasi berbagai macam itu ya karena kemampuan membuat atau kemampuan memahami dan menjalankan programming sehingga dia mendapatkan penghasilan banyak. Nah, pelatihan-pelatihan ini di sektor digital ini saya kira masih perlu banyak kita giatkan ya supaya apa? Supaya walaupun kita orang desa, walaupun kita orang kampung, tapi kita tidak ketinggalan nih tentang kemajuan-kemajuan teknologi dan kita mampu memanfaatkannya untuk berguna bagi pendapatan kita, penguatan pengetahuan kita, penguatan keterampilan kita. Dan kita harus menyadari bahwa kita belajar itu ya sebagai aset. Belajar kita itu merupakan aset yang harus kita miliki. Kita dapat turunkan. Misalnya besok anak cucu kita bisa belajar ke kita, nggak harus belajar ke orang lain kan. Nah. Kemudian yang kedelapan, di sektor elektronik. Elektronik ini misalnya pelatihan teknisi komputer. Nah, sekarang kan kita ini dunia kerja banyak sekali yang memakai komputer. Balai desa saja dulu komputer cukup 1, 2, sekarang hampir semua staf yang ada di balai desa pakai komputer. Tapi tidak semua para staf yang ada di desa, baik kalorkasi maupun perangkat kewilayahan atau operator itu menguasai teknisi komputer. Sehingga kalau rusak itu ya pergi ke counter teknis atau pergi ke bengkel teknis. Nah, itu pelatihan yang juga memberikan kesempatan sebagai kerja yang menghasilkan. Kemudian pelatihan instalasi software komputer. Ini juga sama ya, kita kalau laptop kita rusak, laptop kita mengalami problem atau komputer kita mengalami problem, kita harus menunggu nih lari ke counter dulu, ke counter perbaikan untuk install ulang dan sebagainya. Alangkah baiknya kalau misalnya kader-kader kita, remaja-remaja kita, muda kita itu sejak dini sudah dikasih pelatihan-pelatihan keterampilan semacam ini sehingga nggak bergantung kepada pihak lain, bisa dilakukan sendiri. Syukur-syukur bisa membuka unit usahanya sendiri ke depan. Misalnya nggak bisa tuntas nih pelatihan-pelatihan yang sudah saya sisihkan tadi judulnya nggak bisa tuntas, tidak apa-apa, hanya pembuka, hanya pengantar 1-2 kali pertemuan, tapi dia kelak
akan melanjutkan sendiri kalau memang betul-betul sesuai dengan peminatannya dia. Jadi kita dalam rangka menggali peminatan para pemuda-pemuda kita di desa itu ya nggak mudah. Memang harus dicoba dengan penawaran beberapa alternatif pilihan paket peminatan. Dan keterampilan-keterampilan ini nggak hanya untuk laki-laki, sifatnya ini tidak membedakan gender ya. Kalau ini khusus laki-laki, ini perempuan enggak. Jadi pelatihan-pelatihan mulai pengoperasan aplikasi digital sampai instalasi software komputer sampai teknisi komputer ini bisa dilakukan oleh perempuan di semua usia juga bisa. Nggak harus ini saya sudah usia 40 tahun, saya sudah usia 45 tahun, ini enggak saatnya lagi, bukan begitu, tapi kita memanfaatkan saja waktu-waktu luang kita di malam hari, di sore hari, di waktu-waktu senggang kita untuk berlatih itu. Yang penting ada ini yang memandu. Karena proses pembelajaran sekarang itu pembelajaran orang dewasa kan nggak harus semuanya ketemu. Misalnya ketemu 1-2 kali, kemudian dilanjutkan by WA, by telepon itu bisa. Jadi by Zoom meeting dan sebagainya. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10, pelatihan audio video. Nah, kita menyadari bahwa setiap kali tetangga kita itu punya hajat, itu selalu menggunakan hiburan. Nah, ini pelatihan audio video ini diantaranya manfaatnya nanti ke sana. Kemudian pelatihan reparasi lampu. Pelatihan reparasi lampu ini saya kira juga bermanfaat karena setiap rumah di desa sekarang itu kan ya sudah pakai lampu semua. Tapi kalau kita rusak lampunya itu ya tinggal dibuang saja, nggak direparasi. Padahal menurut teknisnya itu dapat dilakukan perbaikan lah. Teknis potensi sebagai sumber penghasilan bagi teman-teman Bapak Ibu. Misalnya siang hari kerja, pagi sampai siang kerja, sore harinya buka reparasi lampu itu juga bisa. Reparasi lampu juga nggak harus dibuka toko besar di tepi jalan, enggak, di rumah juga bisa. Kemudian pelatihan servis kulkas, kemudian pelatihan servis AC, kemudian pelatihan servis TV atau mesin cuci. Nah, ini sampai 14 dulu ya kawan-kawan Bapak Ibu semuanya. Ini saya mau ada rencana ngobrol-ngobrol sama teman terkait dengan beberapa hal ya. Ini saya cukupkan sampai nomor 14 dulu. Nanti akan saya lanjutkan, semoga saja di kesempatan berikutnya ada waktu luang dan ada RAB-nya. Saya sudah menyusun beberapa tapi belum saya sempurnakan ya. Semoga saja nanti ada kesempatan untuk menyempurnakan RAB-nya untuk saya saksikan ke Bapak Ibu semua. Semoga bisa menjadi referensi dalam penyusunan RAB dan benar-benar bermanfaat bagi warga desa kita. Jangan sampai uang yang kita terima, dana-dana yang kita terima itu habis pakai tanpa mewujudkan atau tanpa terwujudnya aset-aset yang dapat ditumbuh kembangkan di desa kita. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kita rencana kerja pemerintah desa, pembiayaan APBD desa itu harus berorientasi pada 2 hal. Yang pertama itu mengatasi masalah yang ada, kemudian mengembangkan potensi yang ada. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak tayangan ini. Supaya tidak ketinggalan untuk tayangan berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng.